Namun, utusan itu bertanya. Xie Qitian melangkah maju dan mengepalkan tinju. Tuan Mingjian, alasan spesifiknya belum diketahui untuk saat ini. Tetapi bawahannya ingat bahwa Qin Yichen tidak lama setelah serangan diam-diam Daiseng dan konspirasi lainnya, dan gelombang binatang buas dimulai. Apa yang telah terjadi? Begitu kata ini keluar, Daiseng yang bersembunyi di balik Raja Abadi Kutub Barat tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Wajahnya mengerikan dan marah. Ketakutan, tentu saja. Takut kiri menyebabkan orang dewasa menyerang. Kemarahan, karena pemborosan Blood Pond ini, sebenarnya berani membuat laporan kecil kepada Raja pada orang dewasa. Saya melihat lelaki tua Jin Pao, matanya menyipit, dan melirik Raja Abadi Kutub Timur dan yang lainnya. Dan Sui Qitian berkata, melapor kepada guru. Daiseng tidak hanya mengadu Qin Yichen, dia juga memimpin untuk melarikan diri ketika gelombang binatang melanda. Tanda darah dipertaruhkan. Dan Daiseng hampir tidak bisa keluar jalur, jika bawahan harus mengatakan alasannya. Bawahan itu hanya bisa berpikir bahwa itu tidak memalukan bahkan untuk kelompok binatang iblis. Setelah pidato selesai, cahaya murid lelaki tua dari Jinpo lebih tipis, dan wajah Raja Abadi dari Kutub Timur tiba-tiba berubah. Di mana Daiseng bisa menahan diri, dia bergegas maju dan memberi hormat dan berkata, Tuan Jun, Sui Qitian ada dalam komunike untuk balas dendam pribadi, dan darah dimuntahkan. Tanda seru. Qin Yichen Qin Master hampir jatuh. Itu adalah perilaku binatang iblis. Tuan Mingjian, 10.000 binatang iblis alam surga dipasang tidak terhitung jumlahnya. Dan Guru Qin tidak mendengarkan untuk mencegah perjuangan radikal dengan alam bumi. Ada sedikit distorsi dan penjahat tidak ada. Sikap Daiseng sangat rendah. Dan dia berkata, untuk melarikan diri, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Orang dewasa dapat meminta seseorang dengan tanda darah untuk bertanya. Saat gelombang binatang buas dimulai, sebelum penjahat memimpin masyarakat untuk mandi beraninya kamu meringis. Raja Abadi Dongji juga melangkah maju. Tuan, masalah ini jelas disalahpahami. Dan untuk membalas dendam Guru Qin, si yang marah pada binatang iblis, jadi dia kehilangan lengannya. Kedua belah pihak memiliki pidato mereka sendiri, tetapi lelaki tua Jin Pao telah lama memiliki jawabannya. Masalah ini kedengarannya sangat pintar, tetapi jika ada rencana, secara alami bisa mulus. Hanya saja penjelasan Dongji terlalu sempurna, dan dia bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk menghukumnya. Pada akhirnya, lelaki tua Jin Pao hanya bisa melihat Qin Yichen. Tidak ada cara untuk menyalahkan. Anda hanya bisa menyalahkan Anda karena tidak memegang pegangan lawan. HMPH, Dongji, orang-orangmu akan mendisiplinkanku. Jika Anda melakukannya lagi, tidak perlu ada. Paruh terakhir dari kalimat itu membuat Raja Abadi Dongji dan yang lainnya sehat secara fisik, terutama Daiseng, dan dia gemetar berulang kali. Lebih mudah bagi orang dewasa untuk mencubitnya daripada mencubit Sui Qitian. Kembalikan semua. Setelah kata-kata itu berakhir, Sui Qitian tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, tetapi hanya membenci bahwa dia tidak dapat memegang pegangannya pada saat itu. Namun, karena Dai-Dai berani melakukannya, dia secara alami memikirkan kata-katanya. Qin Yichen juga diam-diam berpikir. Sayangnya, dia mengirim senyawa dan keluar dari hubungan untuk menang. Jika Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk membiarkan orang dewasa pergi membersihkan Daiseng, itu akan menyenangkan. Saat Raja Abadi Kutub Timur menundukkan kepalanya, matanya menatap Qin Yichen dengan kesal. Bajingan kecil ini, harus mati. Jika dikatakan sebelumnya, Raja Abadi Kutub Timur hanya menemukan wajah dan bintang. Tapi itu benar-benar berbeda sekarang. Metode Qin Yichen mengungkapkan bahwa dia harus memperhatikan dan niat membunuh. Pertama-tama, ramuan kelas atas yang diperebutkan oleh pembangkit tenaga listrik di lembah sungai, cara mengeluarkan kidan, yang dikagumi oleh orang dewasa, dan bahkan 3 Raja Abadi lainnya semuanya puas. Biarkan dia memenangkan hubungan lagi. Saya khawatir akan sulit baginya untuk menjadi Raja Abadi di masa depan. Hal yang paling penting adalah bahwa Raja Abadi Dongji samar-samar merasa bahwa jika bukan karena kesempurnaan alasan Dison, Zuoxi mungkin telah mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Sisi baiknya, kedua belah pihak mundur. Tetapi kenyataannya, ada arus bawah. Orang tua Jin Pao tidak banyak berpikir, tetapi perlahan berkata, penyebab gelombang binatang itu tidak diketahui. Bagaimana menurutmu? 4 Raja Abadi Agung saling memandang. Tetapi mendengarkan Raja Abadi Kutub Barat, bawahan percaya bahwa peristiwa besar seperti itu, ketika melapor ke Tuan Kota Tuan ditentukan. Namun, lelaki tua Jin Pao berkata, Tuan Kota masih tutup. Dan saya khawatir dia tidak akan keluar dalam waktu singkat. Implikasinya jelas, sekarang keputusan saya. Namun, ada bayangan redup di mata Raja Abadi Kutub Timur. Itu tidak akan keluar dalam waktu singkat, tetapi mungkin tidak terlalu lama. Begitu Tuan Kota keluar, maka Qin Yichen dan obat mujarab kelas atas itu pasti akan diteruskan ke yang pertama. Ketika saatnya tiba, begitu bajingan kecil memasuki visi Tuan Kota,
sangat sulit untuk memindahkannya lagi sebagai kenaikan surgawi. Itu tidak bisa diseret lagi. Bahkan jika saatnya tiba untuk memperjelas, kamu harus menyingkirkan bajingan kecil ini. Raja Abadi Kutub Timur tidak dapat mengandalkan keberhasilan atau kegagalan masalah ini ketika penguasa kota Tuan akan ditutup. Saat ini, saya mendengar lelaki tua Jin Pao. Ketika sesuatu terjadi, pasti ada iblis. Raja ini membuatnya perlu untuk mengarahkan publik ke wilayah binatang iblis untuk mencari tahu. Begitu kata ini keluar, banyak pembangkit tenaga listrik di hadapan tiba-tiba gemetar. Bahkan Qin Yichen pun berkedut di sudut mulutnya. Lihat wilayah binatang iblis? Tuhan, tolong maafkan saya. Setelah baru saja mengalami bencana, saya takut itu salah. Saya akhirnya menemukan hidup saya. Qin Yichen tidak ingin mencari rangsangan untuk saat ini. Bukan hanya dia, sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang hadir berpikir demikian. Bahkan Raja Abadi Kutub Barat disarankan, Tuanku, wilayah binatang iblis Qi yang mengerikan itu kaya, dan bawahanku berpikir lebih baik untuk mendiskusikannya dari perspektif jangka panjang. Orang tua Jin Pao mengerutkan kening. Baleful Qi baik-baik saja, bagaimanapun. Ini bukan pertama kalinya untuk masuk jauh ke dalam wilayah binatang iblis. Sekarang saatnya untuk maju. Orang tua dari Jin Pao juga berkata, terlebih lagi, jika ada percobaan pada binatang iblis, bagaimana raja ini menjelaskan kepada tuan-tuan kota begitu dia melakukan perjalanan bisnis? Raja Abadi Kutub Timur mendengar ini adalah kegembiraan. Pergi jauh ke wilayah binatang iblis. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Qin Yichen. Segera, Raja Abadi Kutub Timur melangkah maju dan berkata, para bawahan percaya bahwa Tuhan membuat orang dewasa mempertimbangkan dengan hati-hati, dan bahwa gelombang binatang itu tidak hanya tentang keamanan kota Liutian, tetapi juga keamanan seluruh sungai. Baskom, Anda tidak harus tinggal di luar. Pernyataan ini membuat lelaki tua Jin Pao sedikit mengangguk, hanya untuk berpikir bahwa Dongji mendukungnya. Tiba-tiba, saya mendengarkan lelaki tua Jin Pao, dalam hal ini, Anda sekarang akan memanggil Yang Mulia, dan setelah malam yang tenang, Anda akan mengikuti Raja ke wilayah binatang iblis. Qin Yichen mendengar momen ketidakbahagiaan. Tuan Junshi, kamu abadi. Anda ingin pergi sendiri, mengapa repot-repot bergabung dengan kami? Namun, kata-kata raja yang bermartabat tidak akan berubah karena pencemaran nama baik Qin Yichen. Segera, 34 roh jahat dan roh jahat dari semua pihak sibuk, dan kata-kata lelaki tua Jin Pao membuat orang-orang yang masih sedikit kendur, dan tiba-tiba menjadi roh. Setiap orang yang pergi ke wilayah binatang iblis dengan raja ini akan digandakan untuk rampasan perang dalam gelombang binatang buas ini. Remunerasi ganda membuat banyak pembangkit tenaga listrik yang menjilat darah tidak lagi mengeluh, tetapi mengumpulkan bawahan mereka. Lagi pula, sang pangeran berbicara, siapa yang tidak berani pergi? Mungkin juga mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Melihat siluet yang terus menghilang, Qin Yichen menutupi dahinya dan merasa tidak berdaya. Tapi itu adalah akhir dari masalah. Apakah dia punya pilihan? Di tengah malam, di papan tanda darah, Qin Yichen dan yang lainnya akhirnya tidak dapat membantu ketika minum dan makan daging di sekitar api unggun. Tuan Zhu, Tuan Sige berkata bahwa dia telah menembus wilayah binatang iblis lebih dari sekali. Apakah tempat itu berbahaya?